wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Veltakan Purba, saya dari kelas 109. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang fikih semester 2 di bab 3, yaitu perekonomian Islam. Tapi di sini saya ingin mempresentasikan di subbab bab 3 itu, yaitu syirkah. Nah teman-teman, apa sih itu syirkah? Jadi, syirkah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal dan jasa. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi mereka bersama. Lalu ada juga macam-macam syirkah. Syirkah ada banyak sekali macamnya, tetapi yang penting diketahui ada dua macam, yaitu yang pertama syirkah harta atau syirkah inan, yang kedua syirkah kerja atau syirkah abdan. Sekarang pengertian syirkah harta atau syirkah inan. Syirkah harta adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan, sehingga terkumpul modal yang memadai untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Dari Abu Hurairah RA Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah satu seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, aku keluar dari perserikatan itu. HR Abu Daud disahkan oleh hakim. Selanjutnya pengertian syirkah kerja atau syirkah abdan. Syirkah kerja adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang berhak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau bergerak dalam bidang jasa. Keuntungan yang didapat dari kerjasama ini menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian atau anggaran rumah tangga organisasi. Dengan adanya syirkah kerja ini, maka tenaga kerja yang ada dapat disalurkan. Apabila ada negara yang kelebihan tenaga kerja, maka disalurkan ke negara yang kekurangan. Serikat kerja ini dikelompokkan kepada CV, NV, PT, firma, koperasi, dan lain-lain. Kemudian, apa aja sih rukun dan syarat dari masing-masing syirkah? Rukun syirkah terdiri dari 3. Yang pertama, anggota yang berserikat. Lalu yang kedua, pokok-pokok perjanjian. Yang ketiga, ada sikat atau akad. Adapun syarat-syarat syirkah. Syirkah harta. Yang pertama, pokok atau modal hendaknya jelas. Artinya dapat dihitung dengan nilai uang atau diuangkan. Yang kedua, bila dua jenis barang pokok hendaknya dicampurkan, maka sebelum akad, kedua jenis barang pokok itu tidak dapat dibedakan lagi. Yang ketiga, anggota yang berserikat sudah balik, berakal sehat, dan merdeka. Lalu yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sudah jelas agar tidak terjadi penyimpangan. Syirkah kerja yang pertama, penghasilan atau upah yang didapat menjadi milik bersama dan sesuai dengan perjanjian. Kedua, jika anggota serikat terdiri dari profesi dan tingkat pendidikan yang sama, maka upah keuntungan dibagi sama. Ketiga, jika anggota serikat terdiri dari profesi dan tingkat pendidikan yang berbeda, maka upah keuntungan tidak akan dibagi dengan sama, karena setiap kualitas jasa yang diberikan berbeda-beda. Lalu yang terakhir atau yang keempat, perbandingan upah hendaknya ditentukan pada saat berlangsungnya akad sebagai pada satu butir. Sekarang kita beralih ke hukum-hukum syirkah. Syirkah yang pertama adalah syirkah harta. Para ulama telah sepakat terhadap sahnya, hanya sedikit perbedaan tentang syarat-syarat dan cara-caranya. Lalu yang kedua, syirkah kerja. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah dan tidak boleh. Tetapi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, mereka berpendapat yang kedua ini. Bagian terakhir dari subbab syirkah ini adalah hikmah syirkah. Yang A, perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat dan bertambah maju. B. Permodalan karena disatukan akan menjadi lebih besar dan lebih berani. C. Hasil pemikiran dari beberapa orang kemajuan perusahaan dapat lebih mantap. D. Dana yang tersimpan masyarakat bisa ditampung dan dimanfaatkan. E. Banyak menampung tenaga kerja yang berarti jangkauan operasionalnya akan lebih meluas. Nah, jadi itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.